Ini saya bawa sampai ke negara Arab ya. Ada yang bisa sampai ada, kok bisa ya naik segitu? Ya bisa, saya bilang masih pagi. Nama Indonesia yang ke Katolik-Katolikan, karena memang Katolik ya. Nama baptis saya Anthony. Karena memang ya waktu itu juga belum berilmu, sama sekali tidak mengenal Islam, kecuali ya gambaran Islam yang buruk lah. Saya pikir waktu itu ya, kenapa harus ke Tuhan Yesus? Yesus saja berdoa kepada Bapa. Kenapa enggak ke Bapa langsung gitu? Iya. Kalau di agama saya terdulu kan sulit sekali. Bahkan ketika saya 35 tahun itu saya belum bisa menemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mematikan fitur monetisasi dengan tujuan agar Anda bisa menikmati konten-konten kisah mu'alaf kami dengan nyaman tanpa terganggu iklan. Namun, kami ingin terus menghadirkan tayangan dakwah dan kisah inspiratif untuk Anda semuanya. Maka dari itu, untuk membantu channel ini dengan berdonasi ke rekening berikut ini, serta tambahkan angka unik 001 saat transfer. Contoh 500.000 Terima kasih atas dukungan Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat wakaf dimanapun Anda berada, kembali lagi di Wakaf TV dan kali ini kita berada di Purwokerto ya? Ya. Puerto Rico. Puerto Rico yang di Kabupaten Banyumas. Ya, betul ya? Ya. Karena harus ada penguasa Purwokerto, kita harus Purwokerto, saya baru pertama kali ke Purwokerto. Dulu pernah sih, cuman lewat aja. Dari Jakarta pengen ke Magelang. Sebelum ada Trans Jawa, lewat selatan ya. Tapi sekarang alhamdulillah Allah izinkan saya untuk ke sini dan spesialnya adalah saya ditemani oleh Koh Ong Kim Leong. Dari namanya udah tahu ya. Sejarahnya beliau dulunya pasti bukan dari kecil Islam. Ya kan? Samping saya ada area manager wilayah Jawa Tengah dan ini branch manager BWA Purwokerto. Beliau area manager BWA di area Jawa Tengah, Ustadz Muhammad Soyato. Ini Ustadz Rauf. Ya. Ustadz Rauf. Betul. Saya Hendrik. Ya, kita sebenarnya gini, pengen ngobrol santai aja ya, Koh ya. Kan manggilnya Koh aja bagaimana? Oke. Biar lebih akrab gitu ya. Jadi Koh Ong ini, saya mendengar kabar beliau ini seorang mu'alaf. Dulunya apa Koh? Kristen? Katolik ya? Nah ini seru nih kalau Katolik nih. Oke. Koh Ong, boleh nggak sebelum kita mulai lanjut ke pembicaraan yang lebih hangat, perkenalin diri dulu. Terus bagaimana nih ceritanya biar bisa, kok tiba-tiba kok saya dengar kok Koh Ong ini masuk Islam dan di sebelah sana ada kendaraan yang katanya pernah ditawar seharga motor PCX. Ya kurang lebih lah. Kurang lebih segitu ya? Di Qatar. Di Qatar ya. Dan Koh Ong ini tidak mau melepaskannya. Dan kenapa sepeda ini ada di sini? Nah, nanti beliau yang akan menceritakan kenapa sepeda ada di sini, ya enggak? Silakan, Koh. Ya, bismillah. Suaranya agak keras dikit, Mas. Ya, agak keras. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ini sebenarnya jujur aja punya 3 nama Ustadz. Ya, punya 3 nama. Ya. Yang pertama itu ya saya masih keturunan Cina, Cindo lah ya, bapak Cina, ibu Cina ya. Jadi bapak saya itu bermarga Ong, ya ibu saya bermarga Oi. Nah kebetulan di Cina itu ikutnya marga bapak, maka saya begitu lahir dibikinkan dikasih nama Cina Ong Kim Leong. Nah,
Ong Kim Leong ya. Itu tapi kemudian pada zaman Pak Harto itu semuanya dulu kan harus bahasa Indonesia. Iya. Yang Inggris harus di Indonesia kan, nama hotel pokoknya harus dinasti, contoh itu. Dinasti nggak boleh dinasti pakai Y, dinasti pakai I kan. Terus begitu begitupun nama Cina itu. Nah, itu nggak boleh. Harus ada nama Indonesianya. Nah, makanya kemudian saya dibikinkan nama Indonesia. Nama Indonesia yang ke Katolik-Katolikan karena memang Katolik ya. Nama baptis saya Antoni. Ya biasanya ada juga yang pakai Antonius. Tapi bapak saya mengingat Antoni. Karena saya lahir bulan Novembri dikasih Antoni Novembri. Nah, di KTP, di ijazah, di surat nikah itu pakai nama itu. Ya karena kalau untuk merubah nama prosesnya agak lama, ada saksi, belum tentu saksinya mau gitu. Sudah mungkin mangkal ke saya gitu kan. Ya sudahlah, saya dinasihati sudah pakai nama itu aja gitu. Nah, kemudian saya tahun 98 itu saya mendapat hidayah Allah lewat proses belajar dulu. Lewat proses belajar ya. Jadi saya agak unik sebenarnya, tapi saya ceritakan saja nggih. Jadi tahun berapa ya? Bukan 9, saya 89. Itu 89 nikah. Nah, nikah itu kan istri saya muslim. Nah, keluarga sana minta saya muslim dulu. Nah, di dalam hati kecil saya ya oke lah. Ya syarat gitu. Sebagai syarat, nggak ada niat ketulusan untuk. Cuman kamuflase aja. Iya, karena memang ya waktu itu juga belum berilmu, sama sekali tidak mengenal Islam, kecuali ya gambaran Islam yang buruk lah, Islam agama perang dan agama malas dan lain sebagainya. Nah kemudian saya ikut aja lah, saya syahadat tercatat di masjid, satu masjid ada sertifikat. Suratnya ada. Tapi ya Allah berkehendak saya masih berada di komunitas Katolik. Ya, saya berada di komunitas Katolik. Sampai saya di sini, ngajar di sini. Dari Pekanbaru karena ibu saya sakit, saya dipanggil pulang. Nah, saya di sini. Tapi sebenarnya sejak mahasiswa semester terakhir itu Allah sudah mengetuk hati saya sudah bimbang, saya sudah mulai nggak ke gereja. Kenapa? Karena waktu itu saya agak protes sebenarnya dalam hati. Jadi saya ikut semacam rombongan lah, sering ikut rombongan itu ngobati orang sakit, ke rumah sakit, ke rumah-rumah gitu. Jamaah itu yang berkunjung ke rumah sakit sambil mendoakan ya minta ke Tuhan Yesus itu, sembuhkanlah ya Yesus begini. Saya pikir waktu itu ya, kenapa harus ke Tuhan Yesus? Wong Yesus saja berdoa kepada Bapa. Kenapa enggak ke Bapa langsung gitu? Saya kemudian protes, tapi protes saya karena komunitas saya cukup kuat, ya nggak bisa protes gitu ya. Tapi ya tidak ke gereja lama. Sampai teman-teman tanya saya, kenapa nggak ke gereja? Itu proses, tapi karena kemudian saya komunitasnya Katolik, terkikislah itu. Nah, sampai saya akhirnya ke Riau, Pekanbaru, nikah, saya masih ya melakukan ya kadang ke gereja meskipun nggak rajin ya, terutama kan waktu di sini saya mengajar di salah satu lembaga pendidikan, ngajar bahasa Inggris. Ya saya kan sebagai pendamping ke gereja komunitasnya kuat. Nah karena memang saya tidak punya atau keluarga tidak memberikan ilmu ke saya, tidak juga ngajak saya, istri saya bahkan tidak ngajak saya. Pada satu saat kami tinggal di perumahan yang depannya ada musola waktu itu. Sekarang saya sudah jadi masjid. Ada musola. Nah, kebetulan saya suka medang-medang gini kalau pagi itu sebelum berangkat. Medang-medang kayak gini ya. Medang-medang. Ya, rasakan dulu. Medang-medang gini saatnya. Nah, kemudian ketua takmirnya itu sering ngajak ngobrol saya. Pertama pada bahasannya umum lah. Ya bahasan umum.
Terus ya karena beliau terus rajin, ya istiqomah ngobrol dengan saya, akhirnya beliau tanya-tanya lah, mau pinjami majalah enggak gitu. Akhirnya saya dipinjami majalah Islam, pinjamin. Ya karena saya suka baca, ya akhirnya saya baca. Pada titik terakhir beliau minjamin saya Al-Quran terjemah itu, Ustaz. Nah, saya biasanya baca buku lihat sumbernya dulu di belakang. Nah, saya lihat itu. Nah, salah satu yang terlihat di saya itu, saya masih ingat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad gitu ya. Allah itu esa, Allahus somad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Walam lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Ya, Allah itu tidak diperanakan, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Nah, konsep ketuhanan itu masuk ke saya. Setelah ya renungan, ngobrol lagi dengan itu, dengan ketua takmir itu, ya konsep ketuhanan, ya bagi saya konsep ketuhanannya sederhana banget di dalam surat Al-Ikhlas itu. Kalau di agama saya terdulu kan sulit sekali, bahkan ketika saya 35 tahun itu saya belum bisa menemukan. Tanya nggak boleh, cari kemana konsep ketuhanannya. Kalau konsep ketuhanan di dalam surat Al-Ikhlas itu kan, ya Allah itu esa satu. Terus Allah tempat bergantung segala sesuatu. Nah, kemudian tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada yang menyerupai dia. Konsepnya itu ya kembali bahwa saya dulu waktu terakhir kuliah itu meyakini bahwa harusnya berdoa langsung ke Bapa. Ke Bapa maksudnya ke Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Yesus. Karena memang banyak sekali gambaran di sana, di dalam kitab suci mereka itu Yesus itu berdoa kepada Bapa. Di Alkitab tuh banyak. Iya, banyak cerita soal itu, banyak tertulis soal itu. Alkitab yang ada sekarang. Jadi konsep itu kena sama saya. Kemudian saya belajar lagi terus, belajar. Ya baca itu dari Al-Quran terjemah. Saya baca, oh begini tuh. Oh ternyata di Al-Quran itu ada. Kan saya baca surat Al-Maryam dulu kan. Saya lihat, oh ini. Saya baca, oh ya. Ternyata ada. Waktu itu kan saya belum paham sekali bahwa Islam ternyata mengakui kenabian Nabi Isa kan. Ada cerita tentang Nabi Isa, ada cerita tentang Maryam. Saya tidak tahu bahwa ternyata Nabi, ya saya pikir nggak ada. Nah, di dalam Al-Quran nggak ada. Ternyata ada. Kemudian saya belajar dengan beliau, mulai ikut ngaji, diajak ngaji. Nah, setahun lah mungkin. Saya syahadat lagi nih di Baitul Muslimin di sini. Ya, syahadat ulang. Dan sekarang saya banyak minta ampun. Karena saya nggak tahu lah itu. Dulu hanya niatnya nipu ya. Betul. Kamuflase kan. Oh dulu nipu ya. Nipu ya. Iya. Terus terang tadi beliau bilang begitu. Berarti dulu niatnya belajar Islam buat ini. Ya, masa Islam pura-pura supaya dapat istri. Iya, dapat istri. Jangan dulu. Iya. Betul. Tapi alhamdulillah mendapat petunjuk ya. Iya, padahal di sini di komunitas saya ini komunitas saya lahir di sini, komunitas keluarga saya Katolik semua. Gitu. Harusnya ikut istri yang saya. Harusnya. Tapi Allah, makanya kemudian saya ganti nama Nasrul. Kalau tidak ada pertemanan. Ya berarti Kokong ini waktu itu masuk Islam hanya ingin bisa mendapatkan istri. Apakah tujuannya ketika mendapatkan istri kemudian dimurtadkan atau hanya ingin sekedar mendapatkan istri? Ya secara otomatis begitu. Jadi ya memang doktrinnya begitu. Artinya doktrin itu sudah terbawa. Tidak mungkin seorang seorang Katolik atau Kristen itu
ya gampangnya pindah agama ya. Kalau saya sih bukan pindah agama, saya lebih menggunakan istilah kembali ya. Kembali kepada Islam itu dengan begitu aja gitu. Maksudnya mau aja diajak lah. Karena tertanamnya itu doktrin ya dalam bahasa Al-Qur'an mereka kan bagian dari orang yang dolin. Dolin itu kan sesat. Orang sesat itu kan menganggap bahwa langkahnya, perjalanannya itu benar. Apa yang dia ambil agama dia itu benar. Padahal jelas keliru. Dan ngomongin orang seperti itu sulit. Wong Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 apa ya Ustaz? Innalladzina kafaru sawaun alaihim andartahum alam tungsirhum la yu'minun. Ya kita dinasehati dia apa tetap ngeyel aja. Kecuali pertolongan Allah. Ya Allah. Berarti memang waktu Katolik dulu itu sempat mengemban tugas memurtadkan orang gitu. Secara saya pernah ikut dulu waktu mahasiswa kan saya jurusannya pendidikan gitu. Nah, itu pernah ikut kegiatan bimbel gratis lah itu ke desa-desa program seperti itu. Ya itu mungkin tujuannya itu mungkin, tapi secara nyata disampaikan tidak. Tapi ya dalam keyakinan kami tujuan memurtadkan secara langsung mungkin tidak. Cuma ya ndak mudah bagi kami. Bagi saya dahulu gitu. Untuk kampanye itu dalam bahasa umum pindah agama ke Islam gitu ya. Iya. Iya. Kecuali impossible Ustaz. Iya, karena orang tersesat itu angel banget dong Ustaz. Doktrinnya kuat banget ya. Artinya kalau tidak karena pertolongan Allah, Nasrullah tadi, itu impossible mendapatkan petunjuk. Iya. Dan itu semua harus dengan ilmu. Jadi orang-orang yang betul-betul kepengin kembali kepada Islam, diawali dengan belajar dulu. Makanya kalau kita ada orang yang kembali kepada Islam, masuk Islam lah gampangannya, itu karena pernikahan harus ditemani, harus diajak ngaji. Terserah ngajinya di mana, pokoknya ngajinya yang benar, yang sesuai dengan arahan MUI gitu. Pokoknya dibekali ilmu. Karena Islam tidak mungkin orang yang ya impossible itu tadi impossible kalau orang yang dulu dengan pemahaman agama lain terus kembali ke bidang tanpa ilmu. Ya mungkin awalnya bisa dengan seperti contoh mendengar adzan, kemudian mimpi dan lain sebagainya. Bisa seperti itu. Tapi enggak bisa dengan seperti itu aja. Terus meyakini bahwa Islam itu agama yang al-haq. Tapi dengan ilmu. Ya dikit-dikit lah. Ya. Oke. Berarti memang Islam hanya karena misi tertentu ya. Sekarang udah benar gitu masuk Islam ya. Nah, yang menjadi alasan kuat nih, Ong nih. Terus mantep nih memilih Islam. Karena kan gini, dari kecil kan Katolik ya kan, sering ke gereja. Terus juga tadi sempat dalam tanda kutip ya mengemban amanah misionaris, memurtadkan gitu kan melalui pernikahan. Terus yang bikin Koong ini kayaknya Islam benar deh, yang benar ya. Ya tadi, ya sebenarnya banyak dan itu proses. Kalau orang proses dengan belajar, ya bagaimana mengenal Islam. Ya itu tadi konsep ketuhanannya, soal al-ikhlas itu. Itu sebenarnya kalau orang mau jujur itu mudah banget memahami. Coba memahami Trinitas. Ya, Trinitas itu yang saya yakin, yang dulu saya yakini. Allah Bapa, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Masing-masing punya kekuatan bersatu dalam satu roh Nabi Yesus menurut. Tapi kalau kita bandingkan satu yang itu surat Al-Ikhlas itu ya, bahwa orang mengatakan Tuhan itu cuma ada satu loh gitu. Tuhan cuma ada satu. Beliau tempat bergantung manusia, binatang, semua makhluknya tempat bergantung, tempat meminta kehidupan. Itu kan sederhana sebenarnya. Allah cuma satu gitu. Allah itu cuma satu. Oh iya Allah itu cuma satu.
Bahkan orang nggak sekolah aja diajari seperti itu, kalau penggambarannya bisa, insya Allah bisa masuk. Tapi kalau Allah tuh ada, Tuhan tuh ada 3. Gimana tuh? Nah itu dia. Apa namanya? Masing-masing sini punya kekuatan, sini punya kekuatan, sini punya kekuatan. Apa nggak rebutan tuh? Rebutan Tapi kalau kekuatan. Allah satu, berkuasa atas seluruh makhluknya, termasuk manusia, menghidupkan manusia, memberi rezeki manusia. Itu kan enak, dipahaminya kan enak. Gampang. Iya, terus Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakan. Allah itu tidak beranak dan tidak punya kakek nenek, gampangannya kan. Nah kalau beranak kan susah. Iya. Beranak berarti kalau sesuatu yang beranak menandakan bahwa itu makhluk. Makhluk. Iya Betul. kan? Makhluk itu tandanya beranak. Beranak. Iya. Makhluk itu pasti mati. Iya. Masa Tuhan mati? Kalau konsep kalau mau dikembangkan lebih jauh. Iya. Tapi bahasa sederhananya jelaskan, yaitu apa namanya, tidak beranak dan tidak diberanakan. Kalau beranak makhluk lah. Iya betul. Iya betul. Kalau beranak ya makhluk kan? Iya kan? Dan makhluk itu pasti mati. Karena secara logika Tuhan itu atau Sang Pencipta itu tidak akan menciptakan hal yang sama jadinya. Contoh gelas nih, kan nggak mungkin sama dengan penciptanya kan bentuknya kan. Logikanya gitu. Tapi waktu itu saya pernah dengar seorang pendeta itu menganalogikan sebuah ilmu Trinitas dengan salak. Nah, salak itu, satu salak masih dalam bungkus, disebutkan salak. Kemudian bungkusnya dibuka, ada 3 salak. Ya, tahu ya. Nah ini buat saya, kok analogi Tuhan kok dengan salak gitu. Diambil salaknya satu, ini namanya apa? Salak. Gitu kan. Diambil salak satu lagi, ini namanya salak gitu kan. Kalau dijadiin satu namanya apa? Salak gitu. Ini analogi Tuhan tuh seperti ini. Ini menurut Om gimana tuh? Yang memang pernah nggak dengar kayak gitu tuh? Baru pertama kali ini sih. Dan itu analoginya yang keberanian. Ya jadi Trinitas itu yang saya pahami dulu itu ada di dalam rohnya Yesus gitu, gambaran bahwa mereka, bahwa Yesus itu punya kekuatan Bapa, punya kekuatan Roh Kudus gitu. Nggak mungkin lah gitu. Seorang manusia, Yesus kan manusia, mereka ya kan manusia, punya kekuatan Tuhan. Nabi Musa aja mendekat kepada Tuhan aja terpental. Gunung aja didatangi Allah ya, Tuhan, didatangi Tuhan lah, bahasa mereka itu bisa hancur kan. Manusia ada punya roh kekuatan Tuhan. Kan nggak mungkin. Dan yang terakhir itu walam yakul lahu, dan katakanlah walam yakul lahu kufuwan, dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Itu sudah konsepnya sederhana, tapi berarti punya kekuatan yang seluruh makhluk tidak punya. Iya, nggak ada. Jadi ya Tuhannya satu, sudah penak nyembah yang satu. Nyembah 3 kan bingung. Ya itu awal dari saya dulu terakhir kuliah. Berdoa aku Yesus dalam hati kecil-kecil, karena saya nganu ya saya dianu kan, ditunjuk-tunjuk gitu. Dalam hati kecilnya, Yesus saja berdoa kepada Bapa gitu. Pernah saya ungkapkan ke salah satu teman saya kuliah, kakak kelas. Terus teman naik gunung itu, edan kamu. Karena saya kemudian nggak gereja kan, saya nggak ke gereja kan, ditanya. Ya karena mungkin Allah sudah memberi sinyal kepada saya, cuma karena komunitasnya terlalu kuat. Nah berarti ketika Koh Ong ini masuk Islam, bagaimana tanggapan keluarga yang waktu itu memang sedang taat-taatnya dalam ibadah di agama Katolik tuh? Secara dohir ya, karena itu pilihan, ibu saya juga menanya itu pilihannya kamu gitu. Secara dohir mereka seperti itu. Secara dohir saya dengan keluarga baik-baik aja waktu itu. Iya, silaturahmi, kadang mereka datang ke saya. Dan bagi saya itu setelah saya berilmu mengenal Islam lebih dalam,
Dulunya saya enggak, saya pikir saya enggak perlu birrul walidain kepada orang tua yang berbeda akidah. Ya. Ternyata Islam itu sangat menekankan birrul walidain meskipun berbeda agama. Iya. Itu proses setelah saya mengenal. Pada awalnya enggak sih. Bapak saya itu tidak saya paksa, ya memang sering diskusi, sering tanya-tanya bukan diskusi. Tanya-tanya tentang Islam ya saya jawab lah semampu kami. Ya qadarullah pada suatu hari ya beliau megang kertas nggak tahu tanya ke siapa, syahadat gitu. Saya panggilnya Dedi, kami panggilnya Dedi mau syahadat nih. Nah, sudah. Terus setelah syahadat itu ya memang kami sembunyikan karena kemauan beliau. Keislamannya disembunyikan. Karena memang sendiri ke kokoh itu waktu itu. iya. Karena keluarga Cina itu kan aduh kalau tahu Iya, bahaya itu. Dikucilkan ya. iya. Apalagi kekuatan keluarga marga juga keluarga kandungan bapak saya. Ya buktinya buktinya waktu bapak saya meninggal, ya sebelum meninggal itu sebelum kena itu sempat dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Ya dituntun waktu itu, tapi lancar gitu. Padahal ya belajar bahasa Arab. Dan kemudian kami bawa ke rumah sakit, meninggal kami rawat, ya kami bawa pulang dulu ke rumah kami, kami rawat salah Islam, baru kami beritahu ke keluarga, Dedi sudah meninggal, sudah kami rawat secara Islam dan mau dikubur di kuburan Muslim. Itu mulai ngamuk gitu. Sudah mulai SMS ngomongnya kasar, WA lah. Mulai sekarang kami ya mungkin kalau silaturahmi, pokoknya jangan ke rumah saya, kami nanti iya. Nah, mulai saat bapak saya itu. Tapi awalnya memang baik-baik. Mungkin mereka marah karena bapaknya, marganya itu pada marah karena bapak saya akhirnya memeluk Islam. Iya. Kami nggak sempat menjelaskan. Saya nggak sempat menjelaskan bahwa itu atas kemauannya sendiri. Nah, karena begitu dijelaskan nolak. Ya sudahlah. Dan saya punya marwah kan. Saya nggak mau ke sana kenapa? Ya karena mau diusir orang Islam, diusir orang kafir ya. Maaf aja. Kecuali mereka datang ke saya. Seperti itu lagi. Waktu itu pergolakan seperti itu ya. Ya kalau silaturahmi sudah dijalankan karena memang Islam mengajarkan hubungan darah kan tetap dijalin ya. Birrul walidain meskipun beda akidah. Itu yang makin menguatkan saya bahwa ternyata Islam itu Masya Allah nggak ada di ajaran agama saya terdahulu nggak ada namanya birrul walidain sedetil Islam. Nggak ada hubungan menjaga silaturahmi sedetil Islam. Berarti waktu itu kakak adik memusuhi gitu ya? Iya setelah tahu bapak saya Muslim dan saya berarti. Iyalah sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya Allah. Nah saya nggak mau lah, saya kemudian malu diusir gitu kan. Kita kan punya marwah. Kita mulia di hadapan Allah. Nggak apa-apa di hadapan manusia kita dicela dan okay. Jadi sampai sekarang belum ketemu lagi. Iya. Dan tapi saya tetap doakan agar mereka tetap setiap saat. Tetap didoakan ya. Mereka kembali itu Islam seperti itu ya. Meskipun hitungan manusia sulit Pak. Mereka benci kepada saya, benci kepada Islam. Kan? Tapi hitungan manusia, hitungan Allah kan. Iya benar. Allah tinggal bilang kun fayakun sudah jadi lah. Masya Allah, udah dijauhin sama keluarga. Iya, tapi tetap doain supaya kembali. Karena itu jalan salah satu-satunya kami bisa silaturahmi. Masya Allah. Kangen. Ya. Hubungan ya saudara satu darah lah ya, biasa main kecil bersama. Wah, ini ada. Biar obrolan kita semakin hangat ya kok ya. Oke. Makasih ya, Mbak. Alhamdulillah. Wow, luar biasa sih itu ya. Yang dimusuhi tapi tetap mendoakan itu. Itu kalau bukan ajaran Islam, nggak ada di ajaran lain ya. Karena saya sering podcast sama mualaf seperti ini tuh ada yang sampai dipukulin, diusir, kemudian dicoret dari kartu keluarga, nggak dapat warisan. Sampai sekarang ada. Apa pertanyaan saya gini kok? Apa
di agama mereka itu nggak ada ajaran seperti yang kokoh pelajari di Islam aja tentang mendoakan tadi loh saudara yang memusuhi. Sebenarnya ajaran cinta kasih ada kan, Nggak sih, oke. tapi semu gitu. Cinta kasihnya gimana? Cinta kasih semu. Nah, ini Realitasnya kawan. artinya tidak digambarkan. Kalau di dalam Islam kan secara rinci. Contoh, Iya. kita tidak boleh bilang Ya. kepada orang tua. Itu kan rinci itu. Iya. Ada sedetail itu. Iya. Bahkan kita lewat hadis-hadis Rasulullah itu kita digambarkan bagaimana Rasulullah hormat sekali kepada orang-orang, ya kisah Yahudi itu yang buta dan lain sebagainya kan. Asal mereka tidak memerangi kita kan. Bagaimana kita sebenarnya rahmat lil alamin. Dan itu hanya konsep rincinya itu ada sampai hal-hal yang terkecil. Ya, bagaimana nanti kalau kita Islam berkuasa itu ada pemerintahan Islam yang bagus itu bagaimana mereka dilindungi kan? Kan hanya ada di Islam, di kita nggak ada. Yahudi apalagi nggak ada. Kita dibantai habis. Bosnia semata kaki darah umat muslim ya kan? Iya. Terus perang salib waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi sebagaimana kejamnya mereka gitu kan. Bahkan sebelum ada undang-undang perang itu, Islam itu kan sudah menggambarkan bagaimana perang, rumah ibadah tidak boleh dihancurkan, perempuan dan wanita tidak boleh dibunuh. Kita berperang dengan tentara gitu. Tentara dengan tentara. Iya betul. Kalau sekarang di Palestina itu kan bukan perang, itu genosida. Iya. Pengecut itu. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Kalau pengecut. Jawanya mas. Banci lah. Banci bukan bahasa Indonesia. Iya. Ya mungkin hal-hal yang seperti itu menguatkan. Jelas menguatkan kami. Masya Allah. Berarti memang cinta kasih yang semu tadi ya. Karena gini, karena saya tidak pernah merasakan jadi seorang Kristen Protestan atau Katolik. Makanya saya tanya nih yang mantan gitu kan, biar konfirmasi benar nggak ada ajaran cinta kasih nih? Ternyata ada, alhamdulillah. Tapi beliau bilang semu gitu kan. Oke, berarti alhamdulillah nih, sekarang udah di Islam. Iya, alhamdulillah. Nah setelah masuk Islam, ini ingin berperan apa nih untuk Islam nih, dakwahkah atau apakah gitu? Apa yang sudah dilakukan nih untuk Islam nih? Ya dulu saya sempat ikut di Mualaf Center Indonesia. CI. Yang sama kok ini. Iya. Tapi itu pusatnya, saya lebih banyak di Di sini. daerah sini ya? Masih ada di sini? Mungkin masih ada saya. Udah Iya. ada situ ya? Karena panggilan tulan-tulan itu jadi saya banyak. Nah, ya sebenarnya maksudnya saya kan ya memang suka berpetualang kemana-mana. Masya Allah. Kebetulan anak-anak sudah besar. Venturer nih. Iya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah bisa. Ya memang doa saya sejak anak-anak masih kecil itu. Jadi kalau anak sudah percaya, saya mudahkan, ya Allah kami mudahkan untuk pergi berdua kemana lah. Ya memperbanyak sujud karena tadi saya pernah yaitu keliru memahami Islam gitu. Ya dulu ya. Ya memperbanyak sujud kan, doa orang safar insya Allah dikabulkan. Nah, ya meskipun anak-anak, tapi sekarang anak-anak sudah lebih paham, terutama mantu-mantu. Kalau dulu kan mantu-mantu kaget, sudah tua. Tapi ya kemarin kami sempat ngurus anak panti, tapi ya ini berhenti dulu. Ya di kegiatan-kegiatan seperti relawan bencana saya pernah, ya termasuk di kegiatan teman-teman BWA ini. Bagi saya ini ketika saya diajak ya saya mau aja karena memang kebaikan. Iya. Al-Quran ya bagi saya mungkin bagi kita ya Al-Quran itu kan pedoman hidup. Betul. Ya. Bagaimana orang-orang di timur sana itu yang cari Al-Quran sulit. Saya pernah ke NTT tuh. Pernah ke NTT sendiri pakai uang sendiri, pokoknya berangkat ke sana. Sebenarnya mau silaturahmi ke teman saya yang Katolik dulu, kemudian
kemudian dapat hidayah, kembali ke NTT. Saya kan khawatir, nah saya pengen ke sana. Awalnya itu, niatnya itu. Tapi kemudian saya ketemu salah seorang ustadz dan saya dikelilingkan. Wah, ternyata NTT ya memang betul kita muslim minoritas. Dan minoritasnya itu kadang kasihan banget ya. Di pinggir-pinggir pantai, mencapai ke sana itu nggak enak jalannya. Ada kadang jembatan putus. Motor itu naik motor apa? Beat. Diangkut. Bayar orang diangkut. Dan itu nggak sekali. Terus naik turun gitu. Ya memang, dan di sana ternyata saya kan dulu kuliah dulu IKIP namanya, Universitas Katolik lah sekarang. Dan itu kan kebanyakan dari sana. Saya pikir sana sana Katolik semua, ternyata tidak. Muslimnya ada tapi sedikit. Dan ternyata juga banyak mualaf. Ya, entah karena pernikahan, entah karena kemudian karena kesadaran gitu, tapi banyak mualaf. Dan di sana belum tertangani dengan baik, terutama Al-Quran gitu. Kalau bagaimana mereka bisa menjalankan Islam, berislam dengan baik kalau pedoman Al-Quran itu kan pernah ingat nasib nggak? Ya. Allah goyatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran apa ya Mas? Lupa saya. Dustur ya. Pedoman hidup. Bagaimana mereka mengenal pedoman hidupnya? Mereka tahu bahwa Islam itu pedoman hidup kalau nggak ada Al-Qurannya. Di sana itu ada. Saya pernah ditangisi orang, Pak bangunin masjid lah. Ya, itu yang karena memang saking nggak adanya. Jadi mereka jauh, Ustaz, ya jauh kalau bisa naik motor 2 jaman. Jalannya bukan jalan aspal kayak gini. Batu gede-gede itu. Iya. NTT memang karakternya seperti itu ya. Nah, terkait dengan ini yang ada di belakang sepeda ini. Kita panjang dari awal podcast kita sampai sekarang. Ini mau ditawar seharga motor PCX sekarang ya. PCX sekarang berapa ya? 30. Berapa? 30 ya. Mungkin lebih kali ya. Ya PCX satu Vario lah. Tapi tidak diterima sama Koong. Kenapa Koong? Sejarahnya kenapa kok? Kenapa begitu tuh? Sejarahnya ini banyak banget ya. Yang pertama saya itu kan dulu punya sepeda tandem juga, tapi pasangan sepeda satu pasangan itu kan gini. Dan ini juga apa namanya? Ternyata teman saya sendiri yang punya. Itu. Teman saya sendiri tadinya buat suami istri, beliau suami istri. Iya. Tapi ternyata suami istrinya ngajar. Nggak jadilah dijual. Nah, saya kebetulan lihat di Tokopedia, loh ini Purwokerto Barat sini. Saya parani ke rumah. Soal kemudian kenapa menjadi nilai nih? Apa namanya? Ini saya bawa sampai ke negara Arab ya. Sampai mana? Sampai ke Arab. Arab. Iya, jadi ya itu naik kapal ke Arab di bawah ini. Enggak, di kayu. Di kayu. Naik pesawat ke di kayu ya, di kayu. Sepeda itu. Saya sampai Malaysia, sampai Thailand gitu. Rutenya mana kau? Ya Sumatera sampai Pekanbaru, Tanjung Pinang Malaysia, sepanjang Malaysia itu, terus Thailand di sana kami tidak bisa masuk ke apa namanya, ke Myanmar karena masih ada kerusuhan. Hampir semua nggak bisa, termasuk bule-bule itu, kecuali bayar itu maksudnya akan dikawal oleh tentara. Sekitar kalau dihitung kami waktu itu 28 juta lah. Ya. Mau satu orang masuk satu grup 28 juta. Dikawal itu. Dikawal entah ditumpahkan truk, entah apa, pokoknya dikawal. Sama tentara itu. Nah, kami akhirnya baliklah dari Thailand ke Kuala Lumpur. Tunggu berita sampai Myanmar dibuka. Tapi ternyata sudah kami 2 bulan di Malaysia.
nggak ada kan beritanya terus dipantau sama teman-teman yang di depan. Karena ada teman-teman single. Kalau sepedanya single bisa kami dari Myanmar ke Kamboja. Bisa juga. Meskipun agak sulit dapat visanya juga karena paspor Indonesia lemah. Nah, tapi ternyata sepedanya begini sulit sekali gitu. Selain Kamboja itu medannya katanya terjal sekali. Nah, kami nggak berani, kami kembali ke Kuala Lumpur tunggu sampai 2 bulan nggak bisa. Di Kuala Lumpur Iya. Dan teman-teman akhirnya terbang dari Bangkok. Karena saya sudah keburu sampai Malaysia Kuala Lumpur lagi, saya harus terbang. Sebenarnya tadinya saya mau ke India. Tapi dapat berita dari teman yang di depan, kami ada grup, teman yang di depan dari India terbang lagi. Nah, berarti 2 kali beliau. Kenapa terbang lagi? Karena musim panas. 45 derajat, kami salah hitungan bulan. Nah, sebenarnya bisa lagi. Bisa nanti ke Thailand lagi kan? Ke Thailand lagi, kan berarti perpanjangan visa nanti. Di Thailand itu, di Thailand bisa, pokoknya bisa tiga kali. 3 kali berturut-turut. Begitupun di Malaysia sampai 3 kali masih bisa. Maksudnya visa Malaysia kan itu majanan gratis sebulan. Keluar dulu bisa masuk lagi sebulan. Keluar lagi bisa masuk sebulan. Tapi biaya hidup mahal, terlalu mahal. Terus akhirnya kami terbang lah. Kalau kembali ke Bangkok lagi kan prosesnya agak lama juga dan biaya di jalan kan makan. Kadang Akhirnya enggak, akhirnya terbang ke Qatar saya. Ke Qatar. Terus sepedanya? Ya sepeda ikut. Ikut. Tadinya nggak boleh sepeda panjang makanya sulit. Kami harus bertengkar dulu di bandara. Jadi akhirnya terbang dari Malaysia ke Qatar. Ya karena Qatar terus ke Saudi. Ya di Qatar 2 bulan nunggu musim. Musimnya masih panas sekali, 45 derajat. Ya kalau malam juga tetap nggak bisa di Qatar. Qatar itu humidnya tinggi banget, lembab. Kalau di Saudi masih bisa malam berolahraga. Ya itu karena kalau lewat Kamboja pakai sepeda ini sulit Pak. Ya jalannya tidak sebagus Sumatera. Meskipun Sumatera terjal seperti itu, tapi masih lebih bagus. Gitu. Kata teman-teman. Terus kayak saya kan ikut apa namanya Bomamba itu komunitas pesepeda, peturing sepeda luar negeri, seluruh dunia. Saya ikut dan saya dapat kabar itu ya nggak bisa Kamboja ya Kamboja nggak buka. Ya alternatifnya Kamboja atau Cina ke sana. Masih belok kiri. Tapi ya kami perhitungkan di Malaysia makannya kalau di luar Malaysia itu paling sulit Pak. Cari makan halal. Halalnya itu ya. Masa mau makan telur terus? Disulam ntar. Ini sepeda kan bukan sepeda gunung. Iya. Sepedanya kan sepeda berat ya. Iya berat. Walaupun memang bisa dipelankan ya, bisa dicepatkan ya. Ya dientengkan. Ya, tapi kan tetap berat karena memang panjang gini kan. Nah, solusi gimana kalau mau naik gunung gitu? Kalau di Sumatera, kalau masih pagi, masih seger, bisa, ada yang bisa. Tapi kalau sudah siang, sudah setengah aja tuntun. Oh, berarti ada tuntun juga? Iya, ada tuntun. Berapa kilo itu? Ya sebenarnya enggak, tapi kan ini naiknya itu capek. Ada tuntun. Ada yang bisa. Gini. Ada yang bisa sampai kok bisa ya naik segitu? Ya bisa, saya bilang masih pagi. Masih pagi. Ya, kalau udah siang, terutama yang belakang, fisiknya sudah nggak kuat. Iya. Kalau belakang sudah nggak ada, wah itu kayak narik apa ya? Berat banget depan tuh. Iya Beban nih serta seperti itu 15, 30. 15. 60, 60. Orangnya 140. Insyaallah. 60 ya 200-an. 200 kilo beban. Berarti ini kan sampai ke Saudi. Nah, ngapain tuh di Saudi tuh? Nah, sebelum ke situ, saya mau nanya Ustaz Ro. Ya, gimana? Kebetulan kita di Purwokerto nih Ustaz nih. Iya. Ini kan dalam rangka saya silaturahmi ke teman-teman BWA Purwokerto.
Saya punya teman di Purwokerto. Nah, beliau itu apa namanya suka sekali yang namanya kegiatan sosial sedekah gitulah gitu kan. Nah, ini kan programnya nih, Ustaz ya. Nah, gimana kalau nanti teman-teman di Purwokerto ini pengen nyalurin hobi sedekahnya nih? Kemana nih? Gimana Ya. Ustaz nih? Iya. Jadi kami di BWA Purwokerto punya 8 program yang kemudian selama ini menjadi program unggulan kami sebetulnya. Meskipun kemudian tentu wakaf Al-Quran sebagai poin utama ya. Dan selama ini kami banyak sekali menerima permintaan wakaf dari para wakil Purwokerto. Luar biasa. Terakhir kemarin kami mendapatkan amanah untuk menyalurkan kursi roda. Kursi roda dan kemudian kami insya Allah hari ini kami berikan salah satu wakif yang memang prioritas untuk mendapatkan kursi roda. Di antara ada sekitar 10-an orang lain yang sebetulnya membutuhkan kursi roda. Jadi kami melihat ini peluang terbaik. Dan insya Allah kami akan teruskan sebagai satu program yang kemudian ya misi kita kan memberikan solusi. Dan ini ada yang butuh dan kami terpanggil untuk memberikan solusi itu. Jadi silakan bisa menghubungi BWA Purwokerto. Boleh diinfokan nggak lokasi kantornya di mana? Terus kemudian nomor HP-nya atau hubunginya berapa? Iya, BWA Purwokerto ada di perumahan Sumampir Indah. Jalan Serayu 10 nomor 74 Purwokerto di HP 081 227 22447. Oke. Dan sejak ada di Purwokerto kantor kami tidak pernah pindah. Ya. Dan kami sudah merasa bagian dari masyarakat. Masya Di situ support lingkungan luar biasa. Biasa ya. Iya, jadi kami berinteraksi nggak sekedar pada proyek-proyek BWA, tetapi pada kegiatan lain yang memberikan kemanfaatan langsung kepada masyarakat dan seluruh masjid. Masya Allah. Jadi seluruh masjid di Barling Mas Cakep. Saya sampaikan Barling Mas Cakep karena area kami memang Barling Mas Cakep. Apa itu Barling Mas Cakep? Entitas ekonomi yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, kemudian Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Oh, Barling Mas Cakep, iya. Kalau nggak cakep berarti bukan tempat kami. Begitu kira-kira. Siap. Berarti di Google Maps ada tuh. Ada. Berarti nanti kalau Ngetap ada. teman saya tinggal ketik BWA Purwokerto gitu ya. Iya. BWA Purwokerto langsung diarahkan. Iya, pasti. Oke. Sudah terbukti ya. Tadi ngomongnya udah ngapak, berarti udah orang Purwokerto asli. Iya. Terima kasih Ustaz Rohot. Oke, siap. Insya Allah nanti saya infokan ke teman saya. Oke, Biar siap. bisa langsung datang. Ya. Kita kembali ke Oke. pokok. Ngapain kok naik sepeda ke Arab Saudi, kan mendingan kan ke Eropa gitu kan, jalan-jalan ke macam-macam gitu kan. Ke sono ngapain kok? Kerinduan setiap muslim adalah datang ke 3 masjid. Ya, Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi, dan Al-Aqsa. Nah, kebetulan saya sebenarnya saya menawari 35 tahun bersama saya, penawaran terbaik adalah yang menawari haji gitu. Kalau saya kebetulan alhamdulillah sudah ya, 2003 saya pernah kerja di sana. Tapi waktu itu ya kalau daftar kan 30 tahun tuh. Iya. Antriannya. 30 tahun waktu itu umur berapa ya? Katakan daftar 55. Iya. Punya duit 55. Ya belum tentu lah. Apalagi ibadah haji fisik. Niatnya awalnya kami itu saya mau menghajikan istri. Ya, tunggu angel lah. Waktu itu solusinya sebenarnya naik motor. Iya. Tapi ternyata naik motor administrasinya sulit lah. Prosesnya sulit. Nah, akhirnya saya buka YouTube, ada orang Magedang naik ke sana, naik sepeda. Saya sudah naik sepeda, tapi kemudian timbul pemikiran bahwa ternyata istri saya baru ingat nggak bisa naik sepeda motor lagi, nggak bisa naik sepeda lagi. Dulu bisa. Oh gitu. Karena kena stroke, Ustaz. Stroke sebelah kiri. Ya. Sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Ya. Dan saya sebenarnya juga pernah kena stroke setahun lah sebelum berangkat. Sebelah kanan.
Saya Istri kalau sebelah saya- kiri, Heeh. beliau sebelah kanan. Kakinya yang kena Iya, stroke. iya, iya. Berarti kan kalau stroke itu kan mati kan? Ya kebetulan kalau saya nggak sempat waktu itu Nggak sempat langsung mati. ditangani. Ya. Oke. Iya, tapi saya masih bisa naik sepeda, masih naik motor masih bisa. Saya sudah nggak berani karena keseimbangannya sudah hilang, Kurang ya. udah berkurang jauh. Ya terpaksa akhirnya pikir-pikir pakai sepeda tandem lah. Meskipun pakai sepeda tandem itu banyak yang ngomong. Nah, mereka tahu kami kena stroke kan. Wah, pakai sepeda tandem kena stroke gitu. Tapi tetap nekat ya. Ya sebenarnya nggak nekat. Ya karena sudah ada buktinya bahwa Allah bisa menolong siapapun. Iya. Contoh Berarti karena aja. keimanan, Iya. karena keimanan tadi. Stroke kanan yang Beliau kanan, istri Oh, kiri. ya istrinya kiri, tetap berangkat ke Mekah. Iya. Masya Allah. Ya di Al-Quran itu kan Allah banyak membuka kemustahilan. Contoh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kan saya termasuk bilang ke anak-anak. Nabi Zakaria itu sudah tua dan istrinya mandul. Tapi ketika Allah berkehendak punya anak, terus mereka anak-anak saya bilang itu kan nabi. Nah orang biasa juga ada, orang biasa tapi soleh gitu. Orang biasa juga ada. Pemuda Al-Kahfi itu ditidurkan 309 tahun tanpa berubah fisik. Iya. Bahkan mungkin pakaiannya tidak berubah. Iya. Iya karena kehendak Allah. Nah anak saya itu kan soleh. Gitu. Panggil saya kan ayah sama mama kan dulu ya mereka tahu kualitas kami lah ya. Artinya kami masih jauh. Gitu. Tapi ya saya bilang meskipun jauh dari pemuda Al-Kahfi, tapi kami kan sujud. Nah, Masya Allah. Ya. kami sering sujud menghadap Allah dan kami punya Allah. Kenapa nggak bisa saya naik-naikan aja Bismillah sama orang lain juga. Saudara terutama saudara saya kan di Rio ya ada yang banyak yang mengatakan terima kasih. Tapi ya Bismillah lah. Saya bilang saya memang lemah. Kami punya kami punya Allah dan Allah sudah buktikan. Ya tentu ada wasilahnya akan mendapatkan pertolongan Allah ya. Keajaiban. Iya. Kalau bukan keajaiban Allah tidak akan terlaksana. Iya. Sudahlah sakit dua-duanya. Orang yang sehat walafiat belum tentu loh. Kalau bukan keajaiban dan azam niat yang tekad yang bulat karena Allah tidak akan terlaksana. Dan asupan hariannya ini mendoan. Mendoan sama Iya. Jadi pertolongan Allah betul. Jadi ya memang untuk mendapatkan pertolongan Allah kita minta tolong sama manusia kan harus juga serius. Merengeknya juga serius kan. Sama Allah juga merengek, menangis. Ya wasilah apa aja lah pokoknya kalau kira-kira ada petunjuk dari Ustadz kami laksanakan. Pokoknya kebaikan apa aja yang merupakan wasilah mendapat pertolongan dari Allah. Ya temu itu ya karena keyakinan itu aja. 100% ya. Ya. Tidak 99,9% ya, tidak ya. Ya, insyaallah. Berarti kan keyakinan 100% itu yang bikin Nabi Musa itu diselamatkan sama Allah ya. Iya. Keimanan saya nggak jauh banget lah ke Betul, keimanan tidak setara dengan Nabi Musa, tapi konsepnya sama. Iya kan? Iya. Apapun itu gitu kan. Iya. Kalau kita konsepnya sama dengan orang-orang solih, pasti ujungnya pertolongan Allah. Gitu ya. Masya Allah. Berarti ke Mekah tuh. Haji tuh. Enggak karena saya ada musibah. Musibah di Malaysia malah. Ya Allah. Jadi umroh ya niatnya. Ya umroh. Saya umrohkan, saya bilang ke istri, ya nanti kalau ada uang lagi kamu tak badalkan aja ya. Ya. Allah naik sepeda. Iya. Tandemnya ini. Berapa lama? 8 bulan. 8 bulan karena memang menunggu kondisi cuaca dan Iya, gitu ya. Terus kondisi stabilitas politik di negara-negara yang melewati gitu ya. Cuman yang memang sih secara logika itu nggak masuk akal. Karena kan Koko juga kan tadi kan istrinya stroke. Koko juga bekas stroke juga gitu kan.
Ya secara kita nggak bisa terima lah. Iya. Nggak mungkin lah. Orang juga, tapi ada bukti foto-foto videonya ada kan? Ada. Nanti kita akan tampilkan. Biar orang yang nggak percaya itu bisa percaya gitu. Maksudnya percaya dengan pertolongan Allahnya gitu loh, bukan sama apa kitanya gitu. Saya di Mekah cuma kalau mau foto di video di Mekah cuma istri karena istri nggak bisa pegang kamera waktu itu, kamera apa namanya Dokumentasi ya. Dokumentasi nggak bisa ya. Iya. Nah sekarang nih terkait dengan harapannya Koh Ong. Tapi saya penasaran. Tidak. Kan tadi Mas belum ada cerita ke kami nih. Kan tadinya berangkat sakit. Iya. Terus apakah sakit tambah parah atau kemudian sembuh, terus sembuhnya gimana ceritanya kok? Jadi saya kan peturing sepeda dan peturing motor. Ya. Peturing sepeda itu memang lelah, memang berkeringat banyak, memang capek, tapi segar. Nah, tapi menyehatkan, Mbak. Seharian jam 7 atau ya jam 7 lebih sampai jam habis asar lah, jam 4 itu kami berhenti. Berkeringat terus. Nah, itu menyehatkan, membakar kalori. Yang membakar kalori. Itu yang menyebabkan struknya hilang kali ya. Masya Allah. Ya sekarang masih ada bekasnya. Saya kalau capek banget seperti kemarin saya habis dari Magelang terus setelah ke rumah itu masih ngomongnya masih rada agak angin, masih kelihatan kalau saya. Kecapean ya. Iya kalau kecapean. Tapi secara keseluruhan gimana? Ya bagus. Kondisinya? Alhamdulillah. Membaik ya. Membaik ya. Kalau kemarin sebelum berangkat ke Mekah itu masih kadang secara nggak sadar tiba-tiba nyeret kakinya, nyeret gitu. Tapi terus balik itu ya bekas-bekasan lah. Kalau istri saya tremor, gini. Sekarang jarang. Oh sekarang udah jarang ya. Memang yang didasari dengan niat lillahi ta'ala itu pasti ada pertolongan ya gitu ya. Ya karena ya itu bapak saya itu bersyahadat itu sesuatu yang saya juga namanya orang tua ya. Namanya orang tua dinasihati anak kan jarang ada yang mau. Iya betul. Orang tua lu mau syahadat padahal lu angel, namanya Katolik itu aduh kenceng orang tua kalau ya, tapi mulia sendiri. Nah itu kan kalau bukan karena pertolongan Allah. Nah karena itulah saya makin yakin. Nah terus ibu gimana ibu? Ibu saya ya juga alhamdulillah. Syahadat juga? Ya 3 bulan sebelum meninggal. Meskipun beliau meninggal dulu, saya di rumah. Saya kan jaga pagi malam saya waktu di rumah sakit geriatri itu, malam saya pagi siang kakak saya perempuan. Nah pas saya pulang beliau meninggal. Ya sudah, saya telat, saya baru diberitahu dan jam 5 baru saya diberitahu sudah di upacara utara sana, utara Cina. Islam tadi. Oh iya, utara. Tapi insya Allah akan terima itu syahadat. Ini ada amalan istri beliau luar biasa terkait dengan ke ibu mertuanya sebagai salah satu amalan andalan, termasuk sedekah beliau ke pedagang pasar ketika siang. Penting Pak? Kok ceritakan Pak? Amalannya nih. Jadi kalau di rumah itu tugas nyuci kan istri. Ya nyuci aja karena saya tahu stroke ya, nyucinya pakai mesin cuci. Saya yang ke pasar saya. Saya ke pasarnya biasanya agak siang. Ya. Agak siang itu kan biasanya penjualnya banyak. Penjualnya masih ada tapi masih banyak yang belum laku. Nah saya beli yang belum laku itu dan sedikit saya tambahi rezeki, kalau ada rezeki saya tambahi. Ya saya minta dengan wasilah itu amalan itu kepada Allah supaya Allah mudahkan perjalanan. Ya Allah, saya sudah kan boleh ya Ustaz ya. Boleh. Minta seperti ketika ada orang masuk dalam gua itu yang pemudahan kan, dengan saya meminta kepada Allah dengan wasilah amalan. Ya, saya minta ini. Tawasul. Iya dengan amalan kita. Tawasul bil amal. Nah, saya tawasul dengan itu. Ya Allah, aku sudah berusaha berbuat baik kepada manusia. Jadi sengaja membeli sayur-sayur yang sudah di siang hari nggak laku, beliau beli. Sengaja. Iya sengaja memang. Masih bagus. Karena pasti sisa itu kalau Setiap hari.
Iya, kan nenek tua itu kalau di sini banyak Ustaz. Pasar-pasar tradisional itu. Itu yang menyebabkan atau wasilah Salah satunya. salah satunya. Salah satu. Demikian juga bagaimana perawatan istri Om terhadap ibu mertuanya yang waktu itu belum muslim. Sabarnya luar biasa. Mungkin bisa diceritakan kok. Jadi kami kan pertama hidup bersama ibu saya. Ya namanya bersama akidahnya beda ya. Nur mantu kan. Terus yang mungkin ibu saya punya pikiran bahwa yang mengajak saya ke Islam itu istri kan. Kan nggak suka hal-hal sedikit cara mendidik anak kan jadi rame. Tapi istri saya diam aja, saya bilang sabar, diam. Itu tetap orang tua kita. Gitu. Ya sakit lah. Tapi sakit begitu ibu saya sakit, istri saya telaten remat ya. Ngerawat beliau, ibu saya sampai suatu saat ya dibimbing syahadat. Masya Allah. Yang syahadat kan istri. Iya. Tapi mungkin ibu saya ngomong ke saudara-saudara saya. Jadi akhirnya istri saya jarang boleh ngerawat. Tapi tetap kami paksa kamu mengunjungi aja lah, cuek aja karena ini tinggal. Mungkin udah syahadat ya. Iya sudah syahadat. Karena begitu ngomong sih sudah nggak usah datang ke sini. Oh berarti Kata ibu. iya. Ibu juga saya masih ingat ibu ketika kalau dalam kondisi sakit keras kan didoakan ya. Ada rombongan ya. Dulu saya sering gitu. Rombongan datang ke rumah sakit. Ibu saya sudah nggak mau sebenarnya sudah tangannya begini. Panggil saya tangannya. Rombongan yang Katolik. Iya. Tapi saya nggak mau ada kakak saya. Nggak bisa karena ada kakak saya. Bertengkar nanti kan. Tuh, saya sambil nangis di pojokan. Saya minta sama Allah. Termasuk ya ketika akhirnya saya nggak bisa ngurus. Nah kejadian itu kemudian bapak saya yang rawat gantian. Maksudnya meninggalnya nggak saya beritahukan dulu ke keluarga saya. Saya rawat dulu saya bawa ke rumah. Akhirnya karena memang muslim gitu, bukan karena kemudian memaksa untuk merawat dengan Islam. Memang muslim gitu. Tapi kalau diberitahukan ke saya kalah 1 dibanding 4. 1-4 lawan 4 kan kalah. Sampai rumah sakit kan marah kakak saya kan bayar kamu bayar lah, saya bayar. Bismillah bayar, sudah tak jual apa aja bayar rumah sakit. Luar biasa. Waktu itu ya karena lagi keras gitu sana keras sih karena kami memang memang seperti itu ya. Memang kultur dari masyarakat Tionghoa mungkin ya itu ya keras. Iya Pak Om ini yang salah satu yang memang orang yang beruntung ya kita gitu ya. Kita yang muslim dari kecil gitu kan. Tapi yang lebih beruntung lagi orang tuanya. Ya. Di detik-detik terakhir mau dipanggil sama Allah udah syahadat. Gitu kan. Itu kan luar biasa. Tanpa perlu seperti kita dari kecil sholat, ya puasa gitu, tapi langsung Allah ampuni semua dosa-dosanya dan seperti anak bayi kan. Kalau orang syahadat kan seperti anak bayi ya. Seluruh dosa diampuni. Dan ini keberhasilan nih. Dakwahan orang tua ini. Ya, mudah-mudahan saudara-saudaranya ini bisa mendapatkan hidayah juga. Jadi semuanya masih Katolik nih ya, saudara-saudara ya. Ada yang Buddha kah? Gak ada ya, semua Katolik ya. Mudah-mudahan buat saudara-saudaranya Om ini bisa melihat tayangan ini dan memang luar biasa. Kalaupun saudara-saudaranya Om itu masih dalam hatinya itu masih ada rasa benci, ada rasa dendam, insya Allah Om ini sudah tidak mempermasalahkannya ya gitu ya. Jadi sudah sering mendoakan gitu ya. Kalau ada masalah urusan dunia yang kami salah ya kami minta maaf. Tapi kalau masalah akidah ya masalah keyakinan kan berarti baik saudaranya itu mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, Kristen, mau Islam tetap Om saya. Iya, tetap. Ada yang mau disampaikan nggak, saudara? ya kasih sayang bukan kita harusnya kita dibayar Tuhan, kita kasih sayang itu sangat dihargai kasih sayang saudara, makanya ada silaturahmi
ya menjalin hubungan sesama satu lagi. Sini kalau seperti kota kita ya bagi saya masih tetap bagus ya. Di silaturahmi ya karena foto dan menggunakan ya kalau ini sebenarnya. Tapi kalau mau menjadi silaturahmi dengan syarat bahwa setiap orang bebas pilihan. So, saya tidak ada uji yang secara manusia uji sekarang sudah sekali besar simbol baca mesin ya satu lagi ya satu lagi Mudah-mudahan saudara kaum itu bisa apa namanya yang lagi sebagai menunggu nah terjadi mau ya sungguh-sungguh ingin bisa bersilaturahmi dan para sahabat itu sekalian dan mengingat kisahnya kaum mudah-mudahan inspirasi oleh segala dan sampai kejadian mungkin masa lalu terulang pada kita ataupun Allah sih selalu Allah bisa naik lagi dengan sepeda atau mungkin dengan motor mungkin lebih ya mereka kan melihat apa namanya kondisi dalam ya terus sih ada yang produktif yang industri yang bakal ini masuklah Puroda. Nah, itu Puroda kan kita nggak tahu kan. Puroda. Tahun ini atau tahun depan kan bisa aja kalau pertolongan Allah. Baik sahabat wakaf, terima kasih Ustaz terima kasih Ustaz Raul. Sama. Mudah-mudahan disehatkan semuanya berkah yang ada di sini. Amin ya Allah. Terima kasih sahabat wakaf. Jangan lupa yang belum subscribe channel Wakaf TV silahkan subscribe dan tulis komentar apapun asal jangan cacian atau makian. Kami butuh kritik dan saran agar kami semakin bisa berkembang mengembangkan channel dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalan ya ini nih. Well, nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sinten Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik kita aman, pada saat air surut maka posisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mualaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.